Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Maida Ari. Hari ini aku mau membuat puding zebra roti tawar. Tadinya aku bingung, ini puding atau cake? Jadi aku tertarik untuk ikut mencoba membuat puding ini. Apa teman-teman sudah pernah mencoba membuat puding zebra? Kalau belum, yuk kita sama-sama untuk belajar membuat puding zebra ini. Bahan-bahan apa saja yang aku pakai dan resep lengkap ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Pertama-tama roti yang sudah dibuang kulitnya kita masukkan ke dalam blender. Sebelumnya kita potong kecil-kecil ya. Tambahkan air 300 ml, agar-agar 2 bungkus atau 14 gram, telur 2 butir, gula pasir 8-10 sendok makan, tergantung selera kita ya, kalau misalkan kita suka manis bisa ditambah lagi sedikit. 1 sendok teh pasta vanila, bisa di skip kalau nggak suka. Susu full cream 1 liter kita masukkan sebagian dulu. Kebetulan aku beli susunya yang kemasan 946 ml, jadi nanti kita tambahkan air. Sisa susu full cream yang tadi kita masukkan ke dalam panci. Karena tadi susunya kurang, aku menambahkan 1 bungkus susu kental manis. 4 sendok makan tepung maizena kita aduk dengan air sedikit. Kita aduk rata dan kita masukkan ke dalam panci. Jangan lupa terus diaduk supaya tidak menggumpal atau hangus. Harusnya ini saatnya kita memasukkan 2 sendok makan mentega. Tapi saya lupa memasukkannya. Ini yang membuat saya khawatir apakah makanannya masih layak dimakan atau gagal. Kita masukkan adonan yang tadi sudah kita blender. Jangan lupa diaduk terus sampai mendidih. Ini kelihatan sudah mendidih, kita matikan api, tapi tetap kita aduk terus supaya adonan lembut. Kita angkat, tapi tetap kita aduk supaya uap panasnya cepat hilang dan adonan lembut. Kita siapkan 3 sendok makan bubuk coklat, kita campur dengan air panas dan kita aduk merata. Kita siapkan wadah, kemudian adonan kita bagi 2 sama banyak. Adonan yang pertama nanti kita tambahkan dengan bubuk coklat yang sudah kita larutkan dengan air panas. Tuangkan bubuk coklat yang tadi sudah kita aduk rata. Aduk kembali sampai semuanya tercampur. Kita siapkan cetakan. Dikasih sedikit air supaya nanti adonan gampang untuk lepas. Kita mulai menuang adonan 3 sendok dan kita tuang tepat di tengah-tengah cetakan. Kita lanjutkan dengan adonan yang putih. Kita tuang 3 sendok juga. Jangan lupa untuk menuangkannya di tengah-tengah cetakan. Demikian seterusnya sampai adonan habis ya. Sepertinya loyang yang saya pilih terlalu besar. Mungkin seharusnya saya memakai loyang dengan diameter 20. Saya agak khawatir dengan beberapa kesalahan yang saya lakukan.
seperti lupa memasukkan mentega cair, kemudian pemilihan loyang yang salah, dan terburu-buru ketika menuang adonan ke dalam cetakan. Sejauh ini sih kelihatannya aman ya. Kita tunggu adonannya set sebentar, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 3 jam. Kemudian nanti baru bisa dipotong. Ini setelah 3 jam di dalam kulkas, saya masukkan lidi di sela-sela supaya adonannya gampang terlepas. Wah, deg-degan ya. Ini pertama puding saya taruh di piring. Saya coba melepaskan cetakan dengan perlahan-lahan ya. Ini saya balik supaya adonan yang bagus ada di atas. Kita potong dulu ya supaya kelihatan layernya. Ternyata bagus juga ya, cakep deh. Saya happy banget. Seharusnya kita memakai loyang dengan diameter 20 saja. Jadi pudingnya bisa lebih tinggi. Saya coba cicipi dan enak. Ternyata tidak mengecewakan. Jadi teman-teman, kita nggak perlu takut-takut jika membuat puding. Kalau memang melakukan kesalahan, lanjut aja dulu. Ternyata puding ini cocok juga diminum dengan kopi, seperti cake. Saya suka makan dan membuat masakan yang simple. Kalau saya bisa membuat puding zebra dari roti tawar ini, teman-teman pasti juga bisa membuatnya. Terima kasih untuk teman-teman yang berkenan mendukung dengan subscribe dan memberikan like di setiap video. Saya Mida Ari, salam sayang selalu. Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di channel aku Mida Ari. Di video kali ini aku mau membuat puding roti tawar pelangi. Puding ini terbuat dari adonan roti tawar yang membuat rasanya lebih spesial. Kali ini aku membuat puding roti tawar tanpa menggunakan telur. Tapi pudingnya tetap cantik, manis, dan bikin nagih. Nonton terus video aku sampai selesai ya, supaya tahu bagaimana cara aku membuatnya dan apa aja bahan-bahannya. Terima kasih. Berikut adalah bahan-bahannya. 2 bungkus agar-agar plain, 1500 ml air, pewarna makanan, pasta vanila, 5 bungkus susu kental manis, 10 sendok makan gula dan garam sejumput, 5 sendok makan tepung maizena, dan 5 lembar roti tawar. Siapkan blender, masukkan potongan roti tawar ke dalam blender, tambahkan 2 bungkus agar-agar plain, tuangkan sekitar 500 ml air ke dalamnya. Haluskan roti tawar hingga hancur dan tercampur rata dengan air. Siapkan sebuah panci, masukkan 5 bungkus susu kental manis, 10 sendok makan gula pasir, tambah sejumput garam. Jangan lupa setengah sendok teh vanila, dan sisa air tadi sekitar 1000 ml kita masukkan juga. Jadi total airnya ada 1500 ml. Nyalakan api dan aduk sampai rata. Kemudian masukkan campuran roti tawar yang sudah dihaluskan tadi. Ambil sedikit adonan. Larutkan 5 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan ke dalam adonan puding. Aduk-aduk terus secara merata.
Lanjut masak dan selalu diaduk sampai adonannya mendidih. Matikan api, aduk terus sampai uap panasnya hilang. Siapkan beberapa mangkok sesuai dengan banyaknya warna yang kalian pilih. Bagi rata adonan puding ke dalam beberapa mangkok tersebut. Beri pewarna makanan di masing-masing mangkok. Untuk resep ini aku menggunakan warna biru, merah rose, orange, dan ungu. Aduk rata sampai warnanya kelihatan. Tuang setengah bagian tiap warna puding ke dalam loyang atau cetakan secara bergantian. Kemudian ulangi lagi dari setengah bagian sisanya. Menurutku, menuang warna secara asal juga tidak apa-apa. Justru bisa kelihatan semakin cantik. Untuk video kali ini, aku menuang warnanya secara asal. Tapi jika kalian menginginkan motif yang rapi, bisa menggunakan langkah yang tadi. Dengan menggunakan sendok sayur, dengan jumlah adonan yang sama, dituang di tengah-tengah cetakan. Sebelum menuang adonan selanjutnya, tunggu sebentar sampai puding agak mengental. Oh iya, pilih warnanya yang terang ya, supaya setiap warna terlihat dengan jelas. Dijamin pasti rapih. Tapi apapun pilihan kalian, mau yang motifnya rapih, atau yang asal tuang seperti videoku, suka-suka kalian aja ya. Hasilnya tetap cantik kok. Setelah selesai, diamkan agar puding bisa set. Jangan banyak digoyang-goyang ya. Setelah agak dingin dan set, puding bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah disimpan 2 atau 3 jam di dalam kulkas, puding bisa kita keluarkan dari cetakan. Kita bisa memilih sisi mana yang lebih bagus. Cara melihat sisi yang lebih bagus adalah dengan menggunakan 2 buah piring. Untuk mengeluarkan puding dari cetakan, kita bisa menggunakan bantuan lidi. Tapi jangan lupa untuk membuang lidinya ya. Nah, bagaimana? Cantik yang ini atau sisi yang tadi? Membuat puding roti tawar ada banyak cara. Ada puding roti tawar zebra seperti yang pernah aku buat di video sebelumnya. Ada yang menggunakan telur, ada yang tidak. Sebaiknya selang-seling aja. Coba semua cara supaya gak bosen. Sebelumnya ada juga pertanyaan. Mengapa warna puding mereka tercampur? Motif tidak bisa rapi. Mungkin karena adonan kurang kental. Bisa juga pilihan warna yang kurang terang. Atau ketika menuang adonan buru-buru. Memang membuat puding itu nggak perlu takut-takut. Tapi juga ada beberapa bahan yang nggak bisa di-skip. Setelah latihan beberapa kali, pasti kita bisa membuat puding seperti yang kita inginkan. Bagaimana? Mau mencoba membuat puding roti tawar pelangi seperti resepku? Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan memberikan like di setiap video. Saya Maida Ari, salam sayang selalu.